Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. Diduga karena korsleting listrik, kantor kecamatan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, ludes terbakar. Ratusan personel Polres Merauke peringati Hari Kesaktian Pancasila. Pemasangan alat peraga kampanye wajib sesuai aturan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika mengimbau paslon yang berkampanye menaati aturan pemasangan alat peraga kampanye. Sesuai aturan, APK tidak boleh dipasang di sekolah, fasilitas pemerintah, rumah ibadah, dan mengganggu fasilitas umum. Kepala Satpol PP Kabupaten Mimika, Roni Marien, mengatakan pihaknya bersama Bawaslu akan terus memantau kampanye seluruh paslon. Apa yang diputuskan oleh penyelenggara dalam forum yang disepakati secara bersama-sama, baik sesuai dengan regulasi yang ada dalam PKPU, peraturan KPU, ataupun yang disepakati dalam keputusan-keputusan yang akan ditindaklanjuti oleh penyelenggara, kami harap untuk ditaati. Kami, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Satpol PP ini hanya merupakan bagian daripada pemilik wilayah yang ada di Kabupaten Mimika yang dimana diselenggarakannya event ini. Dan kita juga merujuk pada regulasi-regulasi yang ada, regulasi-regulasi terkait dengan kampanye dan tahapan pemilu. Jadi kami hanya ingin sampaikan ini sebagai informasi di awal, karena dalam proses pemasangan baliho itu dalam ketentuannya itu ada aturannya. Nanti teman-teman dari tim sukses boleh merujuk kepada aturan yang sesuai dengan aturan mekanisme alat peraga kampanye, disesuaikan dengan itu sehingga dalam pemasangan ataupun bantuan untuk melakukan finalisasi dalam jadwal kampanye dan alat peraga kampanye ini tidak bertentangan dengan regulasi yang penyelenggara sesuaikan. Kami tentunya bersama-sama dengan Bawaslu, kemarin juga kami sampaikan dalam rapat, kami bersama-sama dengan Bawaslu juga menunggu hasil keputusan yang akan dituangkan oleh KPU terkait dengan jadwal kampanye dan juga alat peraga serta titik-titik yang memang mereka sepakati. Seluruh APK yang akan dipasang juga wajib mendapat surat persetujuan dari dinas terkait, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. KPU Kabupaten Merauke terus menyosialisasikan 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan berkontestasi dalam pilkada serentak di Kabupaten Merauke November mendatang. Sosialisasi ini penting agar masyarakat mengenal calon kepala daerah yang akan memimpin Kabupaten Merauke selama 5 tahun ke depan, khususnya warga yang tinggal di luar kota Merauke. Sosialisasi yang dilakukan KPU Merauke antara lain membagikan stiker 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati, termasuk pemasangan baliho di kawasan yang sudah ditentukan. KPU juga turut memberikan sosialisasi untuk pasangan calon ini kepada masyarakat. Kami juga akan membantu sosialisasi pasangan calon ini melalui APK maupun bahan kampanye. Kami juga akan mencetak dan mendistribusikannya kepada pasangan calon ataupun juga memasang di tempat-tempat tertentu. Kemudian bahan kampanye juga kami akan distribusi untuk dibagikan kepada masyarakat. Sampai juga yang tadi saya sampaikan debat kandidat seperti begitu. Dan iklan melalui media massa atau media cetak atau media sosial seperti begitu. Maka diberikan kesempatan kepada 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk melakukan penyampaian visi dan misi dan ajakan kepada masyarakat untuk memilih mereka. Jadi adapun bentuk kampanye itu ada rapat umum terbuka, pertemuan terbatas, kemudian ada pertemuan tatap muka dan dialog,
pemasangan alat peraga kampanye, pembagian bahan kampanye. Alat peraga kampanye ini ya sebagaimana kita tahu seperti baliho, spanduk-spanduk di tempat-tempat strategis ataupun zona yang sudah kita tentukan, baik di dalam kota maupun distrik-distrik yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Merauke. Kemudian bahan kampanye yang dapat dibagikan oleh paslon adalah ya seperti ya kayak contoh payung, mungkin jam ataupun kaos, ya gantungan kunci, hal-hal yang bisa merujuk pada pengenalan akan calon tersebut. KPU Kabupaten Merauke juga memperbolehkan pasangan calon bupati untuk membuat alat peraga kampanye seperti gantungan kunci, kaos, payung, hingga jam dinding. KPU juga akan menggelar debat sebanyak 3 kali bagi keempat pasangan calon bupati dan wakilnya agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati. 4 paslon bupati dan wakil bupati Merauke yang saat ini berkontestasi yakni pasangan Christian Gepse dan Kusmanto, Martinus Guntur Ohoiwutun dan Prayogo, Yosep Gepse dan Fauzun Nihayah, serta Hendrikus Mahuse dan Ridwan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Provinsi Papua Selatan akan memproses pergantian calon wakil gubernur Papua Selatan, Petrus Safan, yang wafat pekan lalu. Teresia Mahuse, Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, mengatakan sesuai dengan peraturan KPU, pergantian cagup dan cawagup dilakukan jika yang bersangkutan berhalangan tetap, tersandung kasus pidana, dan menderita sakit berat saat pemeriksaan kesehatan. Menurut Teresia, wafatnya cawagup Petrus Safan masuk kategori berhalangan tetap, sehingga partai politik pengusung harus mencari pengganti. Kami akan melaksanakan proses penggantian calon karena sesuai dengan regulasi kita PKPU 8/2024 bahwa penggantian calon ini karena ada 3 hal Pak Yudri, karena berhalangan tetap, karena dijatuhi pidana yang mempunyai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian karena pemeriksaan kesehatan ada 3 hal. Nah, yang berhalangan tetap ini dia ada 2 kategori, karena dia meninggal dunia, kemudian yang kedua karena dia tidak bisa melakukan aktivitas atau cacat permanen sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, dalam kondisi saat ini atau situasi yang terjadi adalah calon wakil gubernur atas nama Bapak Petrus Safan meninggal dunia. Sehingga langkah pertama adalah partai harus menyampaikan pemberitahuan kepada KPU dan Bawaslu dengan dilampiri surat keterangan kematian atau akta kematian. Kalau surat keterangan kematian dari rumah sakit sudah ada, itu berarti sebagai dasar untuk pengurusan akta kematian di Capil. Tapi kalau prosesnya lama bisa menggunakan surat keterangan kematian dari lurah atau kepala desa. Saat ini KPU Provinsi Papua Selatan menunggu partai pengusung mengajukan nama ke KPU. Pengganti Petrus Safan sebagai calon wakil gubernur pada pilkada mendatang ditunggu oleh KPU selama 1 bulan sebelum pencoblosan. Sabtu 28 September, sekitar pukul 1:30 siang, Petrus Safan meninggal dunia di Rumah Sakit Bunda Pengharapan, Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.